Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih setia bersama kami. Dan kali ini kita akan membahas tentang trending topik apa saja yang diangkat di 3 media platform Lampung Post Group lainnya. Dan kali ini saya masih ditemani oleh Bung Aan. Oke Bung Aan, apa saja trending topik yang diangkat oleh 3 media platform ini? Untuk platform lampos.co itu tim redaksi masih membahas atau seputar COVID-19 karena ini memang masih berita yang merupakan trending topik sampai saat ini gitu ya. Itu diantaranya KPK mengawasi bansos di 4 wilayah di Lampung, kemudian rapid test 50 orang reaktif corona, kemudian 1 ODP di Lampung Selatan meninggal dunia, kemudian jumlah kasus COVID-19 di Lamsel tidak berubah, dan prediksi kasus COVID-19 di akhir pandemi diprediksi sebesar 48.000 kasus. Nah, memang sorotannya adalah bansos. Bansos ini karena memang di tengah upaya pemerintah untuk memberantas COVID-19 ini ada dampak ekonomi terutama yang dirasakan oleh masyarakat selama masa pandemi ini gitu. Di masa pandemi ini kan ada pembatasan sosial, kemudian work from home segala macam. Dengan begitu ada pendapatan masyarakat yang berkurang. Jadi memang pemerintah memberikan bansos. Tapi yang harus kita perhatikan adalah bansos ini harus tersalur dengan sepenuhnya ke masyarakat. Makanya KPK memberikan pengawasan khusus 4 wilayah di Lampung ini karena sudah terindikasi. Ada beberapa lah ada di Bandar Lampung, Pesawaran gitu. Nah, salah satu aplikasi yang dilakukan untuk masyarakat bisa melaporkan itu adalah aplikasi Jaga Bansos. Itu aplikasi yang dikeluarkan oleh KPK, tempat masyarakat melaporkan kepada KPK jika ada indikasi penyelewengan dari penyaluran bansos gitu ya. Nah, kemudian untuk platform lampungpost.id itu kita ada 5 berita pilihan gitu. 85% orang tua cemas anaknya kembali ke sekolah. Kemudian new normal bukan bebas COVID. Kemudian disiplin menuju tatanan normal baru. Ada lagi BI yakin, Bank Indonesia yakin rupiah berpotensi menguat gitu. Dan kemudian ada anak di bawah umur divonis 6 bulan masa percobaan. Nah, tapi memang masih seputar COVID-19 itu ini 80% orang tua cemas anaknya kembali sekolah. Itu sangat wajar gitu ya. Sangat wajar karena memang orang tua merasa tidak punya jaminan anaknya akan sehat pada saat berangkat ke sekolah sehat, pulangnya akan sehat kembali kan gitu. Siapa tahu memang ada penularan di sekolah, ada teman-temannya atau gurunya segala macam gitu. Nah, untuk itu memang pemerintah harus memberikan jaminan itu gitu karena pemerintah sendiri menyatakan bahwa new normal bukan bebas COVID. Artinya new normal ini kita berkegiatan sehari-hari tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID, misalnya cuci tangan, gunakan masker, kemudian social distancing, menjaga jarak gitu ya. Nah, apalagi nanti artinya semua yang dilakukan itu harus dilakukan secara disiplin karena masyarakat memang kadang-kadang kalau tidak diberikan kawalan-kawalan atau warning dari pemerintah, mereka tidak melakukannya secara disiplin. Kadang mereka lupa, kadang mereka terlalu senang, akhirnya lupa dengan protokol kesehatan. Nah, ada lagi berita lainnya yang sangat baiklah di tengah new normal ini, kabar gembira gitu ya. Yakni BI yakini rupiah masih berpotensi menguat gitu ya. Nah, itu kan dari dolar artinya kan ya. Memang selama beberapa hari ini rupiah ini menguatnya ya luar biasa dari 14.000 kemudian sekarang menjadi 13.800. Sementara daerah memang dolarnya memang turun segitu gitu. Oke, itu tadi tentang pemberitaan yang ada di lampungpost.id dan juga lampos.co. Lalu bagaimana tentang pemberitaan anak muda yang hits diberitakan di Saya Radio 100 FM? Oke. Di platform radio saya Radio 100 FM ini kan memang termasuk baru ya, muda ya, kita harusnya Lampung Pos juga segmen baru gitu di udara, memberikan informasi di udara gitu terutama kepada anak muda. Itu ada salah satunya adalah Kanye West, itu menduduki posisi teratas musisi dunia dengan bayaran terbesar versi majalah Forbes. Nah, majalah Forbes ini kan memang majalah yang menulis
tentang pendapatan atau harta orang-orang besar di dunia, termasuk pengusaha, olahragawan, sepak bola. Nah ini memang karena memang sesuai dengan apa yang dimaui oleh anak muda, gitu. Itu saya Radio 100 FM memberikan info bahwa musisi yang teratas mendapatkan bayaran itu Kanye West. Yang kedua adalah berkat Chromatica, gitu. Lady Gaga mencatatkan debut album terbesar tahun ini di Inggris. Nah, yang ketiga BTS sumbang 14 miliar untuk kampanye Black Lives Matter. Nah, yang keempat Raisa gelar konser virtual bantu korban corona. Yang kelima, drama Korea It's Okay to Not Be Okay rilis teaser perdana. Nah, untuk info Raisa ini memang selama COVID-19 ini banyak sekali aktivis-aktivis atau seniman itu memberikan semacam mereka berkarya dengan model lain gitu ya. Misalnya yang darinya konser secara offline gitu. Ini karena ada pembatasan sosial, mereka konser virtual. Ini salah satunya Raisa nih. Nah, yang baiknya adalah Raisa menggelar konser virtual ini untuk membantu korban corona. Artinya memang semua kita masyarakat baik seniman maupun segala macam itu mereka bersatu visinya untuk mengalahkan corona ini gitu. Nah, tapi memang ada beberapa yang akhirnya jadi sorotan karena konser virtual itu yang tidak benar-benar virtual gitu. Masih ada sekumpulan orang yang dalam satu frame di konser itu yang berdekatan gitu. Itu ada beberapa kasus seperti itu, tapi memang seniman Indonesia kita bersyukur mereka sadar lah dengan protokol kesehatan ini. Jadi memang anak muda yang suka dengan Raisa ini patut bersyukur lah. Jadi yang mau konsen juga untuk membantu ke corona ini. Ada contoh positif begitu betul. Ya Bung Aan. Iya. Baiklah, terima kasih Bung Aan atas penjelasannya tentang bedah tajuk dan juga tentunya tentang informasi trending topik yang diangkat oleh 3 platform Lampu Pos Group kali ini. Baiklah pemirsa Metro TV Lampung, demikian bahasan kita kali ini tentang bedah tajuk dan juga informasi multi platform dari Lampung Pos Group. Dan jangan lupa untuk update terus informasi Anda dengan mengakses dan juga membaca Harian Umum Lampung Pos, serta untuk mengunjungi laman websitenya di lampos.co dan lampungpos.id. Dan untuk Anda juga jangan lupa untuk update informasi tentang anak muda di Sai Radio 100 FM dan streaming di sai100fm.id. Saya Herdiana Octavia beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.